Nah, yang selanjutnya untuk memulai perkuliahan kita kali ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Semoga perkuliahan kita hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kemudian mendapatkan kemanfaatan khususnya bagi kita umumnya, bagi dunia Islam, karena hadapan Islam yang itu kegunaan dalam tujuan dalam mempelajari ini itu agar kita tahu sejarah Islam sehingga kita bisa pelajaran-pelajaran yang dari cerita-cerita atau dari sejarah-sejarah tersebut. Baiklah, untuk selanjutnya, karena saya sudah memberikan tugas untuk rekan-rekan semuanya, yaitu agenda pada hari ini, yaitu kita akan melaksanakan diskusi, yang mana diskusi itu sudah saya bagi sebanyak 8 kelompok. Untuk kelompok yang pertama, yaitu materinya sejarah peradaban Islam dalam perkembangan dunia pendidikan atau. Baiklah, silakan untuk kelompok 1, siapa saja? Saya, Pak. Dari siapa namanya ya? Rahmawati. Ya. Rahmawati, kemudian Anaya Oktaviani. Anaya, kemudian Halimah. Siapa? Halimah, Pak. Halimah. Terus kemudian Labib Abukori. Siapa? Labib Abukori. Kemudian Adi Ginanjar. Adi Ginanjar. Sama Muhammad Nurul Fahri. Muhammad Nurul Fahri. Nanti ada 6 orang ya? Baik, Pak. Ramawati, Anaya, Halimah, Labib, Abi, sama Fahri. Untuk tugasnya Rahmawati sebagai apa? Sudah dibagi tugas belum? Sudah, Pak. Ya. Rahmawati sebagai apa? Moderator. Ya, Pak. Kemudian Anaya ini yang lainnya siapa aja? Baiklah, silakan ya, kalau ini langsung saja saya persilakan pada moderator, yaitu Saudari Rahmawati, untuk memandu presentasi kita hari ini. Dan kemudian nanti akan ada beberapa sesi, yaitu sesi tanya jawab. Dan untuk mempersingkat waktu, silakan kepada moderator untuk membawakan acara atau presentasi pada siang hari ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lisani yafqahu qawli. Pertama, yang utama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, hikmat, sehat walafiat. Dan tak lupa yang kami hormati itu ya, Bapak sebagai dosen pengampu mata kuliah sejarah peradaban Islam. Kami dari kelompok 1. Jam berapa itu, Dek? Diri Rahmawati, Labib Abukori, Anaya Oktaviani, Halimah, Adi Ginanjar, dan Muhammad Nurul Fahri. Insya Allah kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Sejarah Peradaban Islam sebagai Ilmu Pengetahuan.
Dan presentasi yang pertama insya Allah akan dibawakan oleh saya sendiri. Yaitu yang pertama pengertian sejarah peradaban. Pengertian sejarah. Sejarah dalam bahasa Arab yaitu at-tarikh. Tapi menurut bahasa berarti masa. Menurut bahasa yaitu ketentuan masa. Sedangkan menurut istilah, keterangan yang telah terjadi di kalangannya pada masa yang telah lampau atau pada masa yang masih ada. Sejarah menurut bahasa Arab at-tarikh, dan menurut bahasa berarti ketentuan masa, dan menurut istilah berarti keterangan yang telah lampau. Keterangan yang telah lampau yaitu masa yang sudah lampau. Terus selanjutnya memberikan makna sejarah sebagai catatan yang berhubungan dengan kejadian-kejadian di masa yang diaturkan yang tertulis secara Musik bisa mas, kasih musik. Lagi kuliah berarti. Maaf sebelumnya ada yang bisa tolong share screen nggak? Soalnya kita pakai Enggak. HP. Iya. Ada yang bisa. Makan nih. Oh, makan ya. Udah kejutan ya, jangan. Yang bisa share screen siapa di sini? Minta tolong dong. Soalnya kita Boleh. pakai HP. Iya. Iya. Abdul bisa Abdul? Bantuin. Iya. Bisa nggak? Bisa gampang, bisa kirimin aja. Ya udah. Filenya. Saya kirim ya PDF-nya. Yuk. Kita bantu sini. Udah belum? Udah. Sudah. Udah nah belum nah? Udah dikirim belum? Itu kelompok Filenya. kirimin. Udah belum? Mana pennya? Filenya udah dikirim belum? Aduh. Sebentar. Siap. Tidak makan caranya. Hah? Udah. Udah, Bu. Maaf udah belum ya, Fen ya? Nah udah saya kirim ya. PPT mana? PowerPoint-nya mana? Oh ya, udah, siap. Sudah. Ini bukan? Iya itu benar. Makasih. Ya udah. Ya sama-sama. Udah, mulai langsung. Jadi atas dalam dan dalam bahasa disebut tentu, sedangkan menurut istilah adalah masa yang lampau. Adapun dalam definisi peradaban Islam, adapun sekarang definisi peradaban yang dimaksud dalam ini definisi Islam Coba dilanjut itunya. PPT-nya. Oke, udah. Ya, kata itu udah ya. Ya udah. Lanjut lagi. Lanjut lagi. Iya. Udah.
Sekarang definisi sejarah peradaban Islam yang akan dibawakan oleh Halimah. Ya, di sini saya akan membacakan definisi sejarah peradaban Islam, yakni kejadian-kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa silam yang diabadikan di mana pada saat itu Islam merupakan pokok kekuatan dan sebab timbulnya suatu kebudayaan yang mempunyai sistem teknologi, seni bangunan, seni rupa, sistem kenegaraan, dan ilmu pengetahuan yang maju dan kompleks. Lanjut, sejarah peradaban Islam sebagai ilmu pengetahuan. Kedudukan sejarah sebagai sebuah ilmu, yaitu ilmu sejarah, merupakan sebuah disiplin yang berusaha menentukan pengetahuan tentang masa lalu suatu masyarakat tertentu. Contohnya, tentang masa lalu masyarakat Muslim. Lanjut, sejarah peradaban Islam sebagai ilmu memiliki 3 syarat. Yang pertama, objektif, artinya mengenai keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. Yang kedua, logis, artinya sesuai dengan logika, benar menurut penalar, dan masuk akal. Semua peristiwa yang dipaparkan dalam sejarah peradaban Islam dapat diterima oleh akal. Yang ketiga, sistematis, artinya teratur menurut sistem, memakai sistem, dan dengan cara yang diatur baik. Lanjut. Mungkin bisa dibacakan oleh yang lain. Monggo, Pak. Wah, lagi ini. Lagi kuliah, Pak. Oke, lanjutnya. Dalam memperoleh informasi sejarah peradaban Islam dilakukan dengan beberapa metode. Yang pertama, metode observasi. Metode observasi sejarah peradaban Islam didapatkan dengan menggunakan metode observasi melalui penelitian-penelitian yang dilakukan terhadap peninggalan-peninggalan sejarah yang dilakukan secara sistematis. Metode dokumenter. Dalam metode dokumenter, maka sejarah peradaban Islam dapat dipelajari dengan cara segala catatan ataupun dokumen-dokumen tertulis yang ada dan untuk mendapat keterangan yang diperlukan. Lanjut, Abdul. Sudah. Sedangkan dalam penulisannya, Pak Anaya, silakan. Iya, bentar. Mas Abdul coba mau tolong. Apa? Nggak kedengeran apa? Yang mana coba tolong ke bawah. Kamu baca yang ini, Yang mana sih, Kak? yang sedangkan dalam penulisannya. Yang sebelumnya tadi. Sebelumnya Ini bukan. itu ke bawahnya nggak kelihatan. Oh ya, sedangkan dalam penulisannya sejarah peradaban Islam melalui beberapa metode, yaitu satu, metode deskriptif. Dalam metode ini sejarah peradaban Islam disajikan untuk menggambarkan keadaan pada masa lalu sesuai dengan sebagaimana adanya dan sesuai dengan urutan waktu dan kejadian. Yang kedua, metode konfaratif, yaitu metode ini berusaha untuk membandingkan sebuah perkembangan peradaban Islam dengan peradaban Islam lainnya. Yang ketiga, metode analisis sistematis. Metode ini dilakukan dengan melihat sosok peradaban Islam secara, maaf itu gak kelihatan ke bawahan dikit. Tapi jalan sepi hari ini enak. Oh iya. Mas Abdul, maaf. Nah, metode ya, ke atasan lagi Mas Abdul, maaf. Ke bawah. Mas Abdul, ke bawah. Udah aja ya. Ini bukan. Up. Enggak, atasan lagi. Yang sistematis, Mas yang metode analisis sistematis yaitu metode yang dilakukan dengan melihat sosok peradaban Islam secara lebih kritis, ada analisis dan bahasan yang luas serta kesimpulan yang presipik. Bisa dilanjut dengan yang lain. Mungkin bisa dilanjut sama Fahri. Ada nggak ya Rahma ke Fahrinya?
Ada kan? Benar ya, Cak, ya? Kayaknya nggak hadir ya? Kalau Labib ada nggak? Kalau Labib katanya ada acara. Oh gitu, ya udah sama Kak Fahri gitu. Ada. Ada kan? Assalamualaikum, Bang. Ya, Assalamualaikum. Bang itu orangnya Pak Mugato. Itu kecil ya. Lagi ini tambahannya jadi nggak ada sendok. Oke, siap. Mengaku Bang ya. Itu bahasa mereka diganti sama si Bang. Bang mana kami. Ini siapa yang mau baca? Oke, apa tuh? Dasar-dasar pada Aku aja deh boleh, aku aja boleh aku. Ya udah. Habis ini dasar-dasar peradaban Islam. Yang pertama, iman merupakan keyakinan yang dimiliki setiap manusia. Rasulullah SAW sebagai peletak dasar, pembawa risalah Islam yang mengajak umat manusia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ilmu. Ilmu merupakan pengetahuan yang dimiliki umat Islam yang bersumber pada Al-Quran dan hadis dengan semangat berijtihad menyebabkan timbulnya sebagai macam ilmu pengetahuan, terutama ilmu agama, filsafat dan sains. Yang ketiga, amal. Amal merupakan sesuatu yang telah dihasilkan oleh umat Islam berdasarkan ilmu yang dimilikinya. Udah boleh bisa dilanjut. sekarang kesimpulannya. Jadi kesimpulan adalah kemajuan Di anu ada 5 mulai ada di itu ya, Turki ya. Lima yang aku kan kekuatan Pak. peran dalam Rama, maaf, suaranya putus-putus. Arahnya serta tekniknya sebenarnya parah jadi Pak. Dulu jalan ini. Nah kalau bendahara bahkan ini sholat sore. Ya, istilahnya. Wah, dokumentasi siapa ini? Biasanya sekretari itu. Dokumen. Mereka. Silakan lanjut. Bapak mesti mau apa? Alina aja yang lanjut ya. Oke, di sini saya akan membacakan kesimpulan. Sejarah peradaban Islam adalah kemajuan dan tingkat kecerdasan akal yang dihasilkan dalam satu periode kekuasaan Islam, mulai dari periode Nabi Muhammad SAW sampai perkembangan kekuasaan Islam saat ini. Yang berperan dalam melindungi pandangan hidup Islam, terutama dalam hubungannya dengan ibadah, penggunaan bahasa, dan kebiasaan hidup bermasyarakat. Sejarah peradaban Islam dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan karena telah memenuhi kriteria ilmu pengetahuan, yaitu memiliki objek yang jelas, memiliki metode tertentu, sistematis, dan bertujuan. Selanjutnya, boleh siapa yang mau bertanya? Sampai sekarang belum saya kirim. Karena belum ada manfaatnya. Iya. Belum ada manfaatnya. Siapa itu ya? Nggak kedengeran suaranya, maaf. Yang bertanya. Saya Andre. Oh ya. Tadi kan disebutkan yang terakhir ya. Coba Mas Abdul di slide terakhir. Oh, cukup. Yang ini bukan? Bawah lagi, dikit.
Sejarah peradaban Islam dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan karena memenuhi kriteria ilmu pengetahuan, yaitu memiliki objek yang jelas, memiliki metode tertentu, sistematis, dan bertujuan. Nah, apa sih tujuan dari kita mempelajari sejarah peradaban Islam ini? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang mau bertanya? Biar ditulis dulu aja kali ya. Nanti kalau udah banyak baru dijawab gitu. Teman-teman ada yang mau bertanya lagi enggak? Udah. Coba dong saya yang metode komparatif. Metode. Tadi ada yang tentang metode-metode. Coba ke metode di atasnya. Metode ya. Iya. Nah ini nih. Udah. Nah, udah tuh Kak. Ke bawah lagi. Ya. Bawah lagi. Iya, tadi kan. Assalamualaikum. Bertanya. Ini bukan. Maaf, ini bukan. Tadi Kanopi dulu ya yang bertanya apa mau siapa? Dilanjut dulu aja siapa tadi. Oh, enggak jadi. Bentar dulu. Nih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Assalamualaikum. Mau nanya. Oh, semalam kamu kan buat ini. Jadi akan berapa juga ini bukan ngapain ya, tapi ya nekatnya akan ya karena itu kapan dia tapi besok kita bisa jadi arah-arah yang ada level 2 selalu level 2 kalau masalah lagi. Assalamualaikum. Di dalam buku Pak. Dekat sebelah mananya? Di kandungan. Nah, gua mau ke arah mana? Kita akan sentral ini. Oh, akan ya. Udah. Udah nih. Apa ada yang masih ingin bertanya? Kalau saya mau bantu jawab boleh? Oh, boleh banget. Boleh. Ya, Pertanyaan ini kan sebenarnya materi yang diangkat oleh teman-teman Enda sebelumnya ya tentang apa namanya tentang sejarah peradaban Islam. Mengenai pertanyaan Mas Andre tadi, Mas Andre kan nanyain tentang tujuan mempelajari sejarah peradaban Islam. Sebenarnya kalau kita lihat di materi yang sudah di-share oleh Pak Nenda, di situ ada dijelaskan bahwa di antara tujuan dan manfaat mempelajari sejarah peradaban Islam ya yang pertama tujuannya untuk mengetahui informasi tentang aktivitas peradaban Islam dari zamannya Rasulullah sampai dengan zaman sekarang, baik pertumbuhan, perkembangan, kemajuan, kemunduran, kebangkitan. Nah, itu bisa kita dapatkan kalau kita mempelajari sejarah peradaban Islam. Kemudian yang kedua,
sejarah tidak hanya memberikan efek romantisme, tetapi juga pada refleksi histori. Ada kisah-kisahnya, cerita-ceritanya. Kita akan dapati kalau kita belajar sejarah peradaban Islam. Kemudian yang ketiga, memberikan semangat. Kalau di materi yang ditulis Pak Nenda di situ, back projecting theory. Nah, untuk membuka lembaran dan mengukir peradaban Islam yang lebih baik lagi, ya. Apalagi di zaman kita sekarang, ya, banyak generasi muda yang lupa sama sejarah, khususnya sejarah Islam. Nah, dengan mempelajari ini kita bisa jadi semangat, kita bisa melihat bagaimana semangat juangnya Rasulullah dan para sahabatnya. Kita bisa mengambil keteladanan dari mereka semua. Kemudian yang keempat, di antara tujuan dan manfaat mempelajari sejarah peradaban Islam dapat menyelesaikan problematika peradaban Islam masa kini. Jadi kalau ada problematika di zaman sekarang, kita kembalikan lagi ke dulunya tuh seperti apa sih Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, gitu itu bisa kita jadikan sebagai tolok ukur seperti itu. Jadi sebenarnya ini sudah ada materinya di pertemuan yang keberapa ini ya? Sebentar. Di pertemuan yang keempat ya, kalau di e-kampus begitu. Ya, itu aja dari saya. Mungkin yang lainnya bisa menambahkan. Syukron. Ya, terima kasih Kak Agus atas bantuan jawabannya. Mohon izin bertanya dong. Boleh. Tadi kan disebutkan ada metode observasi. Nah, dengan sistematis kan ya? Nah, Ya. contohnya bagaimana ya metode observasi itu? Bisa dicontohkan gitu? Metode apa? Observasi yang Observasi. contohnya. Iya, contohnya. Kalau contohnya metode observasi itu seperti melalui penelitian yang dilakukan terhadap peninggalan-peninggalan sejarah. Begitu. Iya, caranya gitu. Caranya gimana? Caranya. Ya, apa kayak arkeolog tuh nyari-nyari gitu, nyari-nyari benda fosil kayak gimana gitu. Atau mungkin keterangannya lewat kitab-kitab mungkin ya begitu ya. Atau bisa dengan yang lain-lain. Iya, kalau menurut saya sih itu sih menurut saya, tapi kurang tahu juga ya. Ya, ada yang mau menambahkan, Pak Agus atau Mas Budi? Pak Budi. Iya, kalau metode observasi sendiri kan kalau kita lihat di definisinya, observasi itu apa sih? Observasi itu kan penelitian, memperhatikan, mengamati. Ya berarti kalau seseorang itu ketika ingin menggali sejarah, melihat rekam jejak gitu ya. Jadi antara metode-metode yang dilakukan adalah metode observasi tadi.
Jadi diteliti, dilihat apa namanya, mungkin langsung ke tempatnya gitu kan, langsung kita apa namanya, ke TKP-nya, kita lihat, kalau saya lihat di sini ya bertujuan untuk memperoleh informasi tentang tingkah laku, keadaan, kondisi, situasi. Jadi benar-benar kita teliti secara mendalam, itu namanya metode observasi. Kan kalau kemarin di pembahasan yang kemarin Pak Anenda pernah sampaikan kan, di antara metode-metode itu ada metode lisan, metode observasi kan ya, ada metode dokumenter. Nah, kalau dokumenter itu ya mungkin dari peninggalan-peninggalan tadi, apa namanya, kayak lembaran-lembaran, terus kemudian sisa-sisa peninggalan apa. Nah, itu kan ada dokumentasinya. Itu yang diteliti, yang kemudian nanti dijadikan bahan untuk menggali lebih dalam tentang masa lalu tersebut, tentang sejarah peradaban Islam. Kalau yang lainnya mungkin bisa menambahkan. Itu yang saya pahami dari keterangan Pak Nenda kemarin gitu. Mau menambahkan lagi? Bagaimana, apa jawaban dari Kak Agus? Itu sudah cukup? Kak Cukup Sony? bagus. Berarti metode observasi itu seperti peninggalan Rasulullah, rambutnya gitu, itu termasuk metode observasi ya. Rambutnya, sendalnya kan ada itu artefaknya. Pedangnya kan. Iya, mungkin bisa jadi gitu, Pak. Iya, itu kan peninggalannya. Nah, itu pun bisa diobservasi lagi, artinya kita cari bener nggak rambutnya Rasulullah. Nah, itu kan kita cari tahu nih. Iya. Ini rambutnya dari mana nih? Terus kemudian kita tanyakan asalnya dari mana, ya kayak gitu. Itu kan namanya observasi namanya. Jadi meneliti, mengamati, nggak langsung kita terima mentah-mentah, gitu. Ya, ada yang mau bertanya lagi? Aku mau bertanya, Dok. Iya, boleh. Apa? Tadi kan dijelaskan dalam metode komparatif ya, itu membandingkan sebuah perkembangan Islam yang satu dengan Islam yang lain. Memang perbedaannya apa perkembangan Islam yang satu dengan Islam yang lain sehingga dibandingkan? Berikan contohnya. Halimah mau menjawab? Mungkin kalau misalnya maksud aku, maaf ya kalau salah, itu kan metode komparatif itu membandingkan peradaban Islam dengan peradaban Islam lainnya. Mungkin kalau misalnya peradaban Islam masa lalu sama peradaban Islam masa sekarang gitu, bukan sih? Apa salah? Atau ada yang bisa jawab? Bantu jawab. Ya mungkin iya, membandingkan perkembangannya ya, dari gitu. Islam yang lalu sama yang sekarang. Mungkin kayak gitu. Iya. Apa ada yang bisa menambahkan atau menyanggah atau mau bantu jawab? Ya itu kan jadi berikan contohnya itu gambarannya kayak gimana perkembangan. Oh contohnya? Oke bentar. Ya. Contohnya.
Iya, saya izin mungkin berpendapat Ya boleh, Pak Agus. mengenai metode komparatif. Metode komparatif ini kan metode membandingkan antara info yang satu yang kita dapat dengan info yang lainnya. Jadi ketika kita hendak menggali sejarah peradaban Islam, kita menganalisa, maka di antara metode-metode kita menganalisa peninggalan masa lampau itu adalah metode komparatif. Tentunya kan nanti kita akan ada dapat informasi itu kan nggak cuma dari satu pihak, tapi ada dari pihak yang lain. Nah, itu akan kita harus kita bandingkan mana yang lebih mendekati kepada kebenaran, atau kita mendapatkan misalkan sebuah hadis gitu kan ya, yang bercerita bahwa Rasulullah begini dan begitu, tapi ternyata di sana ada hadis yang lain. Nah, itu terus kemudian kita bandingkan mana yang lebih sahih misalkan. Itu saya rasa termasuk metode komparatif. Jadi kita membandingkan kita cari mana yang benar di antara dua informasi yang kita dapat. Begitu kalau yang saya pahami dari metode komparatif. Iya, makasih Pak Agus. Pak Nopi mengerti. Ya, bisa dipahami. Apa ada yang ingin bertanya lagi? Mbak boleh berpendapat nggak? Boleh. Iya, boleh. Boleh. Jadi mungkin metode komparatif itu istilahnya sejarah perkembangan peradaban Islam itu dari masa Rasulullah turun ke masa sahabat, dari sahabat turun ke masa tabi'in, tabi'in ke atba tabi'in, terus sampai ke para ulama. Itu mungkin jadi ada perkembangannya atau ada penurunannya. Itu mungkin jadi kita tidak langsung ke Rasulullah lah, kita kan nggak mengalami zamannya. Nggak bisa, jadi kita harus melalui guru kita, misalnya para ulama. Perkembangan Islam di zaman para ulama, guru-guru kita itu bagaimana, terus di masa guru-gurunya lagi. Jadi harus istilahnya ya sesuai zamannya lah, begitu mungkin ya. Kayak zaman kita sekarang, mungkin sekarang keadaan peradaban Islam sekarang bagaimana perkembangannya, mungkin begitu ya. Jadi kita nggak bisa langsung melihat dari hadis atau Quran, karena kita tentunya nanti sanad keilmuan itunya jadi terputus ya, tidak bisa. Terputus itu jadi tidak jelas gitu ya. Kalau kita tersusun itu kan dari masa sahabat ke tabi'in, tabi'in ke atba tabi'in, terus turun ke para ulama. Ulama-ulama itu kan warasatul anbiya, ya kan, pewaris para nabi. Terus turun lagi ke para kiai. Jadi terus menyambung, jadi tidak terputus ya. Makanya mungkin begitu ya, kurang lebihnya mohon maaf, mungkin ada sanggahan atau bagaimana. Wah, terima kasih Pak Ustadz atas Ya, tambahannya. sama-sama. Yang Gimana lain ada ya, yang mau Pak Nenda? bertanya? Pak dosen, gimana Pak dosen? Yang lain silakan. Yang mau nanya? Mau nanya deh. Ya, silakan. Boleh. Siapa ya? Tujuan dari penelitian metode komparatif apa ya? Makasih.
Sama-sama. Bentar ya. Tujuannya ya, menurut saya itu supaya bisa lebih mengetahui mana yang benarnya gitu, Kak. Itu menurut saya sih, tapi bisa tambahkan lagi, siapa yang mau nambahkan? Ya, mungkin Pak Ustadz Bejo mau menambahkan tujuannya, Pak. Jadi metode komparatif itu artinya mencari kebenaran yang benar-benarnya gitu ya. Itu bukan, Mbak? Iya, begitu. Jadi kayak apa sih, kayak Assalamualaikum, izin menambahkan. boleh. Iya, boleh. Boleh. Silakan. Secara lebih singkatnya, mengetahui bahwa ajaran dari Rasulullah itu dari sahabat ke ulama-ulama dari sanad dan ajaran yang jelas dari Rasulullah. Kan sekarang mungkin dari para habaib, dari ulama, dari yang emang jelas sanadnya gitu dari Rasulullah. Ya, betul begitu. Jadi ya. Kalau secara keilmuan mungkin ya. Jadi keilmuannya itu istilahnya menyambung, tidak terputus. Kalau kita belajar dari guru kita punya guru sampai ke Rasulullah. Jadi keilmuan kita itu menyambung. Jadi istilahnya tidak terputus. Beda kalau kita belajar cuma dari buku referensi dari Google atau YouTube, mungkin itu berbahaya. Ketika seseorang belajar tanpa guru, fasyaikhu syaiton, maka gurunya itu setan, benar kata Pananda itu. Jadi harus punya guru. Belajar hadis harus ada gurunya. Guru hadis kita misalnya belajar kitab Bukhari. Kita belajar kitab Bukhari itu guru kita siapa? Pasti nanti guru kita itu pun punya guru lagi sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau tidak punya guru itu dikhawatirkan itu sanadnya terputus, akhirnya jadi munfasil, terpisah ya, ilmunya berarti masih diragukan gitu. Kurang lebihnya begitu ya. Benar kata Abang Muhyiddin ya. Menambahkan sedikit juga, Mbak, mengenai metode komparatif. Metode komparatif itu juga bisa digunakan ketika kita sedang menggali peradaban itu, yaitu untuk membandingkan peradaban yang di masanya Rasulullah dengan peradaban ketika di masanya para sahabat, atau peradaban yang terjadi di kita di zaman sekarang. Itu juga bisa dijadikan sebagai metode komparatif. Jadi kita bandingkan antara peradaban tersebut, terus apakah ada persamaan, apakah ada perbedaan, terus kemudian hilang atau mungkin dilupakan. Nah, itu namanya metode komparatif kalau menurut saya juga. Jadi kita bandingkan antara peradaban Rasulullah dengan peradaban para sahabat, kan tentunya beda kan dengan peradaban Islam ketika di masa sekarang juga pastinya beda. Begitu mungkin tambahan dari saya.
Ya, terima kasih Kak Agus atas tambahannya. Sama makasih juga buat Pak Ustadz tadi yang udah nambahin ya. Gimana Kak Via? Udah terjawab pertanyaannya. Udah terjawab, sama makasih ya. Masih ada yang mau nanya atau ada yang mau nambahin atau ada yang mau nyanggah? Saya mau nanya Mbak. Boleh. Ini gitu ya sejarah peradaban tentang teknologinya ya, dalam peperangan menggunakan pedang gitu kan, kendaraannya menggunakan unta, menggunakan apa kuda gitu ya. Sekarang udah mulai itu kan dari sisi teknologi yang mungkin itu contoh yang masih sedikit ya, contohnya. Nah, kita itu sebenarnya masih butuh contoh-contoh yang secara luas gitu, peradaban zaman dulu itu seperti apa. Terus yang sekarang itu perkembangan kemajuan peradaban Islam itu seperti apa. Nah, yang saya pengen tanyakan itu peradaban itu apa aja gitu. Karena saya cari-cari juga belum ketemu. Mungkin itu Mbak pertanyaan. Baik, terima kasih Pak Budi atas pertanyaannya. Teman-teman ada yang mau bantu jawab? Saya mungkin nggak bantu jawab ya, cuma ingin memberi dari catatan kemarin waktu ketika kita belajar juga sejarah Islam ketika hari Ahad tanggal 3 Oktober. Kalau di catatan saya itu di situ dijelaskan bahwa kemarin Pak Nenda bilang perbedaan antara peradaban dengan kebudayaan. Kalau peradaban itu lebih kepada politik, ekonomi, teknologi kan gitu ya, seperti tadi Mas Budi bilang. Kalau kebudayaan itu lebih kepada seni, religi, pada moral. Nah, terus kalau tadi pertanyaannya Mas Budi bagaimana tadi Mas? Saya masih agak kurang paham. Jadi kalau yang saya sampaikan tadi itu kan masih sempit ya, peradaban dari sisi teknologi itu kan. Teknologi zaman dulu misalnya dalam peperangan itu kan menggunakan pedang, kendaraannya menggunakan unta, kuda. Nah, sekarang udah beralih tuh peradabannya lebih maju. Umat Islam pun sekarang menggunakan senjata kimia, senjata-senjata yang udah otomatis gitu ya, seperti pistol dan lain sebagainya. Kendaraannya pun juga mengikuti perkembangan peradaban barat juga gitu. Itu kan dari sisi teknologi gitu kan. Nah, kalau dari sisi ekonomi, politik itu seperti apa gitu peradaban perkembangan dari dulu sampai sekarang itu. Kalau dulu politiknya Rasulullah itu kan dimulai dari masjid gitu ya, terus bagaimana perjanjian-perjanjian yang diadakan Rasulullah gitu kan. Nah sekarang gitu kan sisi politik peradaban Islam yang sekarang itu perkembangannya apakah lebih maju atau itu sih. Kecil ya suaranya ya. Halo. Halo. Kedengeran masih ya? Iya ketinggalan. Oh ya, berarti silakan ditanggapi. Iya. Mas Budi, boleh sedikit pendapat lah ya. Siapa Ustadz? Ya mungkin secara
secara peradaban teknologi lah ya, teknologi di zaman Rasul dan di zaman sekarang tentu mungkin sekarang lebih maju ya. Yang dulu pakai onta sekarang pakai Toyota, ya Innova, gitu ya. Terus dulu masih pakai pedang atau apa, pakai panah lah dulu ya. Kalau berperang sekarang kan bahkan pakai pistol yang sudah canggih lah ya. Macam-macam ya, mungkin secara peradaban teknologi dari zaman Rasul terus ya, zaman penjajahan di Indonesia dulu juga kan kita masih memakai bambu runcing perangnya ya, karena belum merdeka, itu belum punya alat yang modern. Kalau sekarang kan ya tentu secara peradaban teknologi sekarang mungkin lebih maju pastinya ya Bang ya. Kalau yang kita lihat gitu ya, yang kayak gitu bukan Pak Pak Budi? Iya Pak Ustadz, itu betul. Apa Iya, namanya, ya. kita sedikit Pasti ya lebih. memahami ya, kalau misalkan kemajuan peradaban dari dulu sampai sekarang dilihat dari apa namanya teknologi ya, itu kita sudah bisa ngebayangin. Dulu pakai pedang, sekarang pakai pistol. Dulu pakai onta, sekarang pakai Toyota. Itu bisa ngebayangin. Tapi kita belum bisa ngebayangin sisi ekonomi, sisi budaya, sisi apa namanya politik. Itu kita belum kebayang karena belum menemukan gitu kan. Nah, ini nih biar kita tidak terjebak sama apa namanya teori-teori yang tadi pagi sampaikan Pak dosennya yang ilmu sosial itu. Nah, kita butuh tuh pengetahuan tentang apa sih gitu kan, contoh-contohnya kayak tadi kalau teknologi kita udah paham lah ya apa aja perkembangan. Mas Budi Gitu. maaf. Siap. Maaf Mas Budi, saya mau coba memberikan gambaran untuk peradaban yang berkaitan dengan ekonomi mungkin ya. Peradaban yang berkaitan dengan ekonomi, kalau yang saya pahami semisal wakaf produktif itu sudah dikembangkan oleh Rasulullah di zamannya beliau. Bagaimana Rasulullah mengembangkan wakaf, khususnya wakaf produktif, ketika Rasulullah menawarkan kepada para sahabat untuk bersedekah, berinfak, yang pada akhirnya nantinya di situ sedekah infaknya itu bisa terus mengalir pahalanya. Kalau saya ingat waktu itu sahabat Utsman yang pada akhirnya membeli sumurnya orang-orang Yahudi. Terus kemudian sampai dengan sekarang itu sumurnya itu terus bermanfaat, bahkan ada ladang kurmanya itu sampai sekarang itu apa namanya bisa dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Sekarang kalau kita ke Arab itu ada di sana ladang kurmanya sahabat Utsman. Bahkan saya pernah membaca bahwa ada di banknya Saudi itu rekening khusus atas nama Utsman bin Affan. Padahal beliau sudah nggak ada. Dan itu dimanfaatkan hasilnya di rekening itu, hasil nominalnya itu dimanfaatkan untuk kebutuhan umat. Nah, itu yang mungkin harusnya kita kita lestarikan peradaban tersebut, yaitu wakaf produktif. Banyak di antara kita yang kurang memahami tentang wakaf. Kita tahunya itu wakaf ya udah wakaf ke masjid, udah selesai gitu ya. Kebanyakan mereka ketika berinfak, bersedekah, kebanyakan mereka hanya berinfak untuk sesuatu yang udah sekali aja. Setelah itu udah nggak ada asarnya lagi. Misalkan untuk operasional udah selesai. Padahal di sana ada wakaf produktif. Misalkan contohnya masjid. Mungkin kalau seandainya kita hanya menyumbangkan untuk masukin ke kotak amal saja gitu ya, itu kan hanya menjadi operasional saja, biaya operasional. Tapi kalau kita punya uang, terus kemudian kita kumpulkan, terus kita jadikan misalkan koperasi di masjid, di sampingnya ada koperasi umat, terus dikelola jadi wakaf produktif yang nantinya kita bisa jualan sembako murah untuk
kaum muslimin. Nah, itu kan juga termasuk peradaban yang dilestarikan. Kita belajar dari peradaban Rasulullah, bagaimana Rasulullah mengembangkan wakaf-wakaf produktif, dan itu salah satu gambaran dari peradaban ekonomi, mungkin adanya wakaf dan yang semisalnya. Begitu Mas Budi mungkin. Saya izin menjawab yang politik, Mas Budi. Siap. Jadi peradaban politik Islam itu dari zaman Nabi sampai zaman kita sekarang itu ada 4 fase. Yang pertama fase kenabian, yaitu fase Rasulullah memimpin umat Islam, Mekah dan Madinah dan sebagainya. Yang kedua yaitu fase kekhilafahan, yaitu diawali dengan Khalifah Umar bin Khattab dan diakhiri dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga yaitu fase Mulkan Adon, yaitu fase raja, Mulkan Jabariyah, fase kerajaan, yang diawali dengan dinasti Umayyah kalau nggak salah ya, sampai diakhiri dengan dinasti Turki Utsmaniyah. Dan fase yang terakhir yang sekarang kita jalani yaitu fase Mulkan Jabariyah, yaitu di mana fase kemunduran umat Islam. Seperti itu Mas Budi. Dan yang terakhir nanti mungkin di hari kiamat ya, sebelum menjelang kiamat nanti ada fase khilafah lagi yang dipimpin oleh Imam Mahdi. Begitu secara politik. Mungkin hanya sedikit dari saya, mungkin belum cukup puas ya. Iya Kang, itu juga udah menjadi tambahan peradaban. Tadi juga Mas Agus juga sama tuh. Akhirnya kita kebukakan, oh ternyata peradaban dari sisi ekonomi tuh dari dulu, misalnya tentang wakaf, dan itu juga di sekarang itu harus kita bisa kembangkan wakaf produktif tadi. Terus saya juga menambahkan, mungkin ya saya baru ingat gitu ya. Secara politik juga sekarang itu kan negara-negara Muslim, negara-negara yang Muslim gitu ya, itu dia membentuk satu organisasi keislaman dunia yang kita sering dengar itu kan OKI. Nah itu kan salah satu bentuk perpolitikan Islam gitu ya di kancah dunia, salah satunya ya di masa sekarang gitu. Kalau dulu Rasulullah itu berpolitik dengan orang-orang kafir, orang Yahudi gitu kan, melalui perjanjian dan sebagainya. Nah, sekarang salah satu perkembangannya umat Islam bersatu gitu ya di kancah dunia melalui organisasi-organisasi Islam itu. Ya, yang tadi fase-fase yang disampaikan Kang Sony juga, itu juga bagian dari peradaban. Iya, betul Mas Ya, Budi. silakan. Saya sepakat untuk mengenai masalah yang politik tadi juga. Ya, kalau Mas Budi bilang di zaman sekarang banyaknya organisasi-organisasi yang pada akhirnya melakukan semacam perjanjian, itu juga sebenarnya sudah diterapkan oleh Rasulullah di dalam berpolitik. Jadi mungkin bisa juga kita ambil gambaran, ambil contoh peradaban yang berkaitan dengan politik di zamannya Rasulullah adalah tatkala Rasulullah pertama kali hijrah ke Madinah. Di antara yang beliau lakukan ya, selain membangun masjid, ya Masjid Nabawi, Masjid Kuba, Masjid Nabawi itu ya, beliau juga membuat sebuah perjanjian yang kita kenal dengan Piagam Madinah. Nah, di Piagam Madinah ini berisi perjanjian antara orang Muslim dengan orang-orang kafir. Ini kan berarti ada politik yang intinya itu orang-orang Yahudi gitu ya, mereka itu bebas. Artinya mereka hidup tinggal bareng di Madinah, kita bareng-bareng, agama-agama kalian, agama kita gitu kan ya. Yang isinya kalau saya lihat ya,
Di antaranya orang Yahudi juga membiayai hidup mereka sendiri, demikian juga orang-orang Islam mereka membiayai hidup mereka sendiri. Terus kemudian para pendukung piagam ini mereka harus saling membantu apabila ada musuh yang menyerang dari luar Madinah. Jadi walaupun kita berbeda agama, kita harus saling bahu-membahu kalau ada musuh dari luar. Itu sudah diterapkan di awal-awal Rasulullah hijrah. Karena Rasulullah sudah mewanti-wanti. Pastinya akan ada serangan mungkin dari luar seperti itu kan, terus kemudian akan ada gesekan di dalam Madinah itu sendiri, makanya langsung sama Rasulullah langsung dipersaudarakan Muhajirin dan Ansor, kemudian dibuat perjanjian tadi piagam Madinah, orang-orang Yahudi harus menyambung hubungan baik dengan orang-orang Muslim, begitu juga orang-orang Muslim kita tidak saling menzolimi. Nah itu namanya politik kalau saya lihat. Dari situ kelihatan bahwa Rasulullah adalah orang yang paling pandai di dalam berpolitik. Nah itu bisa nanti kita terapkan di zaman kita sekarang. Bagaimana kita ketika bermuamalah dengan orang-orang sesama Muslim maupun dengan orang-orang sesama orang-orang dari agama yang lain. Begitu kira-kira. Gimana yang lain mungkin bisa memberikan tanggapan? Berarti Iya, Dek. yang saya tanyakan itu sebagian besar tadi kita udah diskusikan ya, kita udah ketahui ya dari sisi teknologi, politik, terus ekonomi itu kita udah kebayang ya. Jadi kita itu nggak terjebak sama teori, sama istilah yang kadang kita sendiri menanyakan itu tujuannya buat apa sih? Kayak tadi nih, pertanyaan tujuan dari metode komparatif gitu kan. Sebenarnya kita sendiri buat apa sih gitu kan. Nah, kalau misalnya kita bisa ngebuka peradabannya sendiri, sejarah peradaban sendiri, itu kan berarti menambah wawasan kita gitu ya. Bukan hanya sekedar tekstual kita mengerti. Memang benar ya kita harus luas gitu pengetahuannya, termasuk istilah-istilah, definisi segala macam itu juga harus kita pahami. Tapi jauh lebih penting menurut saya itu bisa memahami konteks yang ada gitu, bukan teksnya aja. Jadi pikiran kita lebih kebuka. Monggo pemateri lanjutkan. Mona. Oh iya, terima kasih ya Mas Budi. Ya, ada yang mau bertanya lagi? Apa udah saja? Ada yang mau bertanya lagi? Apa udah nggak ada yang mau nanya? Ya, cukupkan saja, Bapak. Gimana, Pak? Sudah cukupkan saja. Ditutup saja, Pak. Sudah sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ya, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih rekan-rekan semuanya, terutama yang hari ini telah mempresentasikan
Tadi yang hadir yang kelompok 1 itu siapa saja? Halimah, Rahmawati, Ya. Adi Ginanjar, Anaya, Pak. Anaya. Mm. Labib sama Fahri belum bisa hadir ya? Iya, kok nggak muncul? Belum tahu kenapa. Baiklah rekan-rekan semuanya, saya ucapkan terima kasih khususnya untuk kelompok 1 yang telah memberikan presentasi hari ini, dan saya cukupkan sangat baik sekali. Mungkin untuk kelompok kedua dan selanjutnya saya minta lebih tertata lagi, artinya harus sudah matang lagi, sudah ada contoh dari kelompok 1. Mungkin kalau memang yang tidak bisa hadir, ya diusahakan jangan sampai kita dari awalnya sudah dibagi, kemudian tidak bisa hadir pas sekarang presentasi. Kalau bisa ya dari awal-awal harus sudah ada kabar bahwa saya hari ini nggak bisa ikut atau apa. Nanti artinya tidak kita teriak-teriak, harus kita tidak siapa yang mau baca. Artinya kita sudah ada bagian-bagiannya, sudah ada tugas-tugasnya. Nanti untuk kelompok yang lain seperti itu, artinya harus ada, jangan sampai kita, ini kan salah satu pembelajaran buat kita, mungkin siapa tahu di antara kalian ada nanti ketika sudah lulus menjadi pembicara, menjadi apa, ini kan salah satu pembelajaran buat kita semuanya untuk berbicara di depan, kemudian yang minimal bisa menjawab seputar apa yang telah kita tugaskan. Nah, sebetulnya untuk tugas ini, artinya yang saya sudah share, silakan rekan-rekan semuanya untuk mendalami materi-materi yang sudah saya kasihkan. Artinya yang sudah saya bagikan, mungkin nanti kalau untuk dinasti Umayyah, dinasti yang lain, silakan dipelajari terlebih dahulu. Nah, kalau memang mungkin pemateri bisa menjawab seala kadarnya, jawab saja, bisa nggak bisa jawab aja semaksimal mungkin. Ya, kalau tidak bisa, baru dilempar ke audien. Mungkin tadi alhamdulillah banyak juga rekan-rekan yang mempertanyakan, yang membuat pertanyaan atau banyak juga memberikan tanggapan yang mungkin yang saya tulis dari pertanyaan yaitu dari Pak Andre, Pak Sony, Bu Novita, dan Pak Budi. Terus tanggapan dari Mas Agus, dari Mas Wahyu. Terus siapa lagi yang ada yang nggak tertulis nggak? Mungkin dari moderator, tolong ini. Mbak Nopi kalau nggak salah, Pak. Pertanyaan itu Pak Andre, Pak Sony, Bu Nopi, sama Pak Budi. Terus tanggapannya dari Mas Agus dan kemudian Mas Wahyu. Mungkin itu rekan-rekan semuanya. Jadi ini untuk kelompok 1 saya sangat baik sekali. Jadi mungkin itu kekurangannya sedikit. Nah, kalau memang yang berhalangan hadir, tolong disampaikan dari awal sehingga ketika presentasi kita sudah silakan siapa yang mau baca, silakan saya yang mau baca. Jangan seperti itu, artinya kita sudah dibagi tugas. Oh ini siapa namanya ini membacakan ini. Nah, tinggal di share aja di grup atau tinggal share aja di WA-nya, langsung di japri saja kamu membacakan ini. Membacakan ini artinya sudah terbagi tugasnya masing-masing. Mungkin itu untuk kelompok 1. Nanti untuk PowerPoint-nya silakan dikirimkan japri ke saya. Yaitu tadi siapa saja untuk PowerPoint-nya saja japri ke saya untuk sebagai bahan kajian saya. Untuk pertanyaan mungkin tadi sudah terjawab semua ya. Untuk masalah tadi apa tujuan masalah komparasi, tujuan pembelajaran secara peradaban Islam dan lain sebagainya, itu saya kira sudah terjawab semuanya, walaupun banyak tanggapan-tanggapan dari mungkin ini adalah salah satu pentingnya kita berdiskusi. Jangan sampai kita tidak berdiskusi sudah membaca satu referensi menjadi satu acuan buat kita. Tapi kan kalau kita diskusi, oh ternyata banyak referensi-referensi yang lain. Mungkin itu dari rekan-rekan semuanya. Untuk nanti untuk pertemuan yang kedua atau untuk presentasi yang kedua, kelompok kedua, saya kira ini lebih baik lagi. Ini saya yakin kelompok 1 sudah baik, tapi lebih baik lagi, lebih tertata dan lebih
kita lebih menggairahkan atau untuk semangat lagi untuk menggali pertanyaan atau menggali materi-materi yang telah disampaikan. Mungkin terima kasih kepada rekan-rekan semuanya. Ya, saya minta untuk yang lain juga untuk berkontribusi. Artinya saya kan udah membagikan materi ya, kalau bisa ya dari awal itu mungkin kalau bukan yang kelompok 1 atau kelompok 2 yang bukan bagiannya, ya itu silakan untuk mencari materi. Oh ini saya ini belum baca-baca dulu, saya nggak paham ini. Ya, silakan nanti ditanyakan ketika masa sesi tanya jawab itu sudah dilangsungkan. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk kelompok 1. Terus kepada rekan-rekan semuanya, dan nanti sekali lagi untuk kelompok kedua lebih dipersiapkan lagi. Mungkin sampai sini ada pertanyaan tidak yang sudah dijawab? Coba terjawab ya pertanyaannya ya tadi. Sudah semua ya? Iya, Pak. Terima kasih kepada semuanya. Ya, selamat beristirahat. Perkuliahan. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Bila itu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.